Bisa bantu nggak Ibu Tinur? Ada yang nggak bisa dinyalain videonya? Bisa bantu ya? Di chat, nah. Oke, bisa bantu ya. Alright. Oke, yang pertama, kenapa kita harus bisnis online? Oke, kalau kita lihat bisnis online itu sebenarnya itu gampang sebenarnya, tetapi harus benar-benar ngerti kenapa harus bisnis online. Oke, jadi yang pertama itu yang kita harus tahu kalau bisnis online itu ia itu 24 jam. Bisnis online itu 24 jam ya, 24 jam. Kita bisa bisnis. Bisa bisnis 24 jam. Ya. Kita bisa bisnis 24 jam. Dibanding kalau kita bisnis itu dengan bisnis offline. Oke, dibanding kalau kita bisnis itu dengan bisnis offline. Jadi bisnis online itu bisa 24 jam. Kalau dilihat di Facebook ya, dilihat di Facebook orang-orang itu bisa online 24 jam untuk bikin bisnis, untuk bikin marketing. Itu yang pertama. Kenapa bisnis online? Nah, yang kedua, yang kedua overhead-nya rendah, ataupun murah. Tahu nggak overhead? Ibu-ibu ngerti nggak overhead? Overhead itu kalau kita punya bisnis, kita harus bayar karyawan, kita harus bayar kantor, kita harus bayar listrik, segala kayak gitu-gitu. Oke? Yang itu jadi murah. Pengeluaran. Apa? Pengeluaran ya? Pengeluarannya, iya. Pengeluaran untuk bisnisnya jadi lebih murah. Jadi kita nggak perlu bayar kantor, nggak perlu bayar orang lain, segalanya kayak gitu. Nah, terus kalau itu udah murah, pengeluarannya udah murah, kita hanya perlu menggunakan smartphone aja sama internet. Itu aja yang kita butuh, smartphone sama internet. Kalau mau bisnis di online, oke? Nah, seterusnya lokasi. Kita bisa jualan dimanapun. Kita bisa jualan dimanapun. Kalau bisnis online itu kita bisa jualan dimanapun, alright? Tapi kalau bisnis yang offline, kita harus jualan di tempat. Benar nggak? Kita punya toko, kita harus jualan di situ aja. Nah, kalau bisnis online itu, kalau kalian mau jualan di Malaysia juga bisa, di Singapura juga bisa, di Brunei juga bisa, di mana aja bisa, nggak ada masalah. Itu kalau bisnis online. Malah tadi saya baru nonton ada seorang, nanti saya share ya, ada seorang entrepreneur daripada Indonesia yang jualannya ke seluruh dunia, kecuali Korea Utara lewat Facebook. Itu aja. Nah, dan jualannya itu bisa sekitar 2,5 miliar sehari. Lewat Facebook sahaja. Alright. Nah, yang ketiga, yang keempat, kita bisa duduk rumah aja untuk bikin bisnis. Ini buat ibu-ibu rumah tangga pas banget nih. Bisa duduk di rumah untuk bikin bisnis. Nah, bisa sama bareng-bareng sama anak segala kayak gitu. Nah, itu bisnis online. Yang kelima, fleksibel. Fleksibel itu waktunya itu kita bisa bikin apa aja yang kita mau. Terserah kita mau di luar, mau di kafe atau mau di rumah, terserah, nggak ada masalah. Jadi waktunya itu ada kapan pun yang kita bisa bikin bisnisnya. Jadi kita yang hitung bisnisnya itu. Nah, seterusnya bisnis online ini gampang untuk dimulain. Jadi orang itu mikirnya kalau mau bisnis itu dia harus mikir ini, harus ada modal, harus ada uang, tapi enggak sebenarnya. Bisnis online itu bisa mula kapanpun yang kita mau. Malah setelah habis ini juga kalian bisa langsung mula sebenarnya bisnis online itu. Nanti saya ngasih tahu kayak gimana kita bisa mula dengan paling gampang. Nah, untuk mula yang paling gampang itu kalau di Malaysia itu kita punya dropship. Kita punya dropship. Nah, kalian pernah dengar nggak? Kalau di Indonesia kalau nggak salah reseller kalau nggak salah. So kita bisa bermula dengan yang itu. Kebiasaannya bisnis yang dropship ini dia nggak punya modal. Hanya sekadar kita bantu jualan. Kita bantu jualan. Nah, itu adalah bisnis dropship. Nah, ada juga yang bisnis-bisnis yang kayak yang lain, yang lebih gampang. Nah, contohnya kita bisa jadi referral. Referral itu kita ngebantu orang untuk bisnis. Nah, itu paling gampang loh sebenarnya. Contoh kayak gini, contoh kayak gini, ada orang yang mau jualan kereta, mau jualan mobil, ada orang yang mau jualan mobil. Nah,
kita hanya tanya pada orang itu, oke Pak, saya mau jualan mobil, Bapak mau jualan mobil ya, bisa nggak saya bantu jualan? Oke, bisa nggak saya bantu jualan? Ntar nanti saya ngepostnya di Facebook. Nah, kalau orang ada yang mau, ya udah kita bawa ketemu Bapak itu, nah Bapak itu ngasihnya komisi. Kayak gitu, gampang banget kayak gitu sebenarnya. Oke, so itu bisnis. Oke, itu yang gampang dimulakan, mudah dimulakan. Nah, ada juga bisnisnya namanya affiliate. Ada juga bisnis yang namanya affiliate. Oke, yes, broker di Indonesia. Ya, ada juga bisnis yang namanya affiliate. Nah, affiliate ini seolah-olah kita hanya menjual link aja. Oke, menjual link. Biasanya itu di Lazada ada. Di Lazada itu ada. Kita menjual link doang. Oke, menjual link doang. Ntar nanti saya bisa perlihatin di Lazada. Di Lazada Malaysia ada, kalau nggak salah di Lazada Indonesia juga ada affiliate. Nah, kita menjual link doang kayak gitu. Nah, itu untuk memulakan bisnis. Bisnis online, oke? Kenapa bisnis online? Bisa untung lebih cepat. Bisa untung lebih cepat. Jadi kita nggak perlu ngeluarin uang yang banyak, tetapi kita harus sentiasa posting. Kalau di Facebook, dan bisa dapat customer langsung jualan. Oke? Dan bisa lebih cepat sebenarnya kalau di Facebook. Seterusnya kita nggak perlu ketemu orang. Nah, waktu lockdown ini pas banget siapa yang bisnisnya pintar di online, jadi nggak perlu ketemu orang. Oke, nggak perlu ketemu orang. Jadi bisnis online itu bisa 100% lewat Facebook, terus lewat WA, dari Facebook dapat customernya, komunikasinya lewat WA, atau dari IG, komunikasinya lewat WA. Bisa 100% nggak perlu ketemu customer, ketemu orang kayak gitu ya. Nah, yang paling bagus itu bisnis online ini juga kita bisa ngebantu orang. Nah, contoh kalau kita punya bisnis, kita bisa minta dia jadi reseller. Nah, itu yang bisa bikin bisnis kita lebih ngeboom lagi. Oke? Seterusnya, nggak perlu ada sijil ya, sertifikat. Nggak perlu ada sertifikat. Oke? Nggak ada masalah, S1, S2, ataupun berapa, bisa jalan langsung bisnisnya. Oke? Bisa jalan langsung bisnisnya. Kalau di Malaysia itu ramai orang yang nggak punya sertifikat, tapi udah jadi jutawan gitu. Di Indonesia juga, saya punya beberapa teman yang nggak punya sertifikat yang bagus, tapi sekarang udah bisnisnya udah keren-keren semuanya. Jadi bisnis online itu hanya pintar gimana kita mau menggunakan Facebook, IG, atau Google kayak gitu. Nah, hari ini saya akan fokus ke Facebook sebenarnya. Oke, ke Facebook. Tapi di Google juga sebenarnya kita bisa mendapatkan customer yang gampang banget. Nah, customer bisa nyari kita sebenarnya di Google. Oke, kalau di Facebook itu kita ngasih tahu pada customer. Itu bedanya. Oke, di Facebook kita ngasih tahu pada orang, tapi di Google itu tapi di Google itu orang yang nyari kita. Nah, ini mungkin pada kelas yang seterusnya mungkin. So hari ini kita akan fokus kepada Facebook. Dan yang terakhir, kenapa bisnis online? Bisnis online itu risikonya rendah banget. Risikonya rendah banget. Nggak perlu ngeluarin uang yang banyak, ataupun nggak perlu ada produk juga, kita bisa jualan, kayak gitu. So ini kenapa kalian harus bisnis online. Bisa nggak? Ngerti ya kayak ini? Ngerti nggak saya ngomong? Nah, saya takutnya nggak ngerti banget nih kayak gini. Udah lama nggak ngomong bahasa Indonesia. Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Oke, alhamdulillah. Ngerti. Alhamdulillah. Oke. Udah lama soalnya nggak ngomong bahasa Indonesia kan untuk ngajar. Udah kali terakhir itu 2016, 2017 kalau nggak salah. Jadi kalau di Malaysia itu sering bahasa Melayu, bahasa Malaysia kayak gitu. Nah, jadi sekarang ini lagi nyoba lagi bahasa Indonesia kan, udah lama nggak ngomong. Oke, alright. Bisa terus ya? Bisa terus? Itu yang pertama, udah ngerti kenapa kita harus bisnis online. Nah, jadi kalau di Indonesia itu kan juga PSBB kalau nggak salah, kayak lockdown kayak gitu ya, tapi sekarang udah dibuka kayak gitu. Nah, jadinya kalau dengan bisnis online itu sebenarnya kalau kita bisa menguasai, kita bisa lebih baik daripada bisnis offline. Jadi kalau dilihat ya di Indonesia sendiri,
banyak yang udah tutup tokonya dan fokus kepada bisnis online. Karena bisnis online udah orang udah pada suka banget kayak gitu, udah gampang banget dan bisa ngantarnya kemana-mana, deliverynya kemana-mana, 2 atau 3 atau 4 5 hari udah dapat barangnya kayak gitu. Nah di sana juga JNT kalau nggak salah ya, JNT ya, untuk postnya juga udah semakin bagus sekarang. Nah di Indonesia juga kalau kita lihat ya, penduduknya yang ramai dan user Facebooknya yang sangat ramai, yaitu 175 juta. Nah, 175 juta itu, kalau kalian lihat ya, kalau kalian lihat 175 juta itu, kita naruh aja separuh dari itu yang aktif. Oke? Separuh dari itu yang aktif. Nah, sekitar mungkin 80 juta. Nah, 80 juta, tapi nggak dimanfaatkan oleh entrepreneur di Indonesia. Kayak gitu. Benar nggak? Kalian betul. pernah lihat nggak? Pernah tahu nggak? Minimal kita bisa dapat 80 juta. Itu potensi untuk jualan kita ke produk Indonesia. Oke? Kalau di Indonesia itu minimal kita punya 25 juta. Nah, kalau dari itu sekitar 17 juta. Tetap banyak banget. Potensinya luar biasa banget. Oke? Nah, jadi kalau nggak dimanfaatkan kayak rugi banget lah kalau buat saya kayak gitu. Itu baru Facebook. Belum IG, belum TikTok, dan belum yang lain-lain lagi. Oke, marketplace kayak Tokopedia, oke, kayak Shopee kayak gitu. Nah, hari ini saya akan fokus kepada Facebook. Oke, sebelum itu bisa saya nanya nggak, di sini sering pakai Facebook nggak? Sering pakai Facebook, update-nya sering atau enggak? Atau seminggu sekali update-nya kayak gimana? Bisa tahu nggak? Bisa sharing nggak? Oh, sering. Setiap hari sekali nggak update-nya? Tiap hari, Pak. Tiap hari update? Serius? Tiap hari berkali-kali. Berkali-kali? Keren tuh. Belajar sama Mbak Tinur. Oh, belajar sama Mbak Tinur. Mbak Tinur belajar dari siapa ya, Mbak Tinur? Sehari 3 kali. Wah, keren nih. Keren. Oke. Nah, sekarang ini saya ngasih tahu. Oke? Facebook marketing itu untuk apa aja sih sebenarnya? Oke, Facebook marketing itu bisa bikin apa aja sih sebenarnya? Yang kita tahu hanya ngupload foto, terus komen, terus segalanya kayak gitu kan? Oke. Nah, saya mau ngasih tahu nih rahasianya Facebook itu apa aja yang kita bisa bikin. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Tolong komen di chat room ya. Siapa yang mau tahu? Saya mau tahu nih, Pak. Saya mau tahu, Pak. Mau tahu. Oh, kalau ngomong doang nggak mau ah. Mau yang komen. Mau banget. Oh, oke. Oke. Facebook marketing. Nah, Facebook itu sebenarnya luar biasa banget ya. Luar biasa banget. Kalau kalian lihat ya, hampir setiap minggu, setiap bulan itu, Facebook itu upgrade terus. Nah, yang terbaru, siapa yang tahu yang terbaru? Apa yang Facebook bikin? Yang terbaru. Facebook bikin apa yang terbaru? Page ya? Oh, Page itu udah lama, udah 10 tahun. Udah lama ya? Saya tiba-tiba dianterin soalnya sama Page. Page sudah 10 tahun. Yang paling baru banget. Apa dia? Siapa yang tahu? Yang paling baru banget. Ada Watch Nah, itu yang paling baru itu Facebook itu baru baru upgrade ya, namanya Facebook. Saya nggak ingat namanya, tapi kita udah bisa video call lewat Messenger gitu loh. Itu yang paling baru. Oke? Facebook itu kita bisa video call lewat Messenger kayak Zoom kayak gini. Ya Pak, mau nyoba. Mau nyoba. Itu yang paling baru. Nah, kalau kalian pernah tahu ya, Facebook juga hampir udah mau launch, tahu nggak launch? Udah mau launching ya, udah mau launching. Dia punya mata uang sendiri, mata uang internet sendiri, oke? Mata uang internet sendiri. Itu Facebook udah mau launching, udah dalam proses ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kedepannya nanti Facebook itu akan jadi kayak channel TV gitu loh. Channel TV. Oke? Kayak jadi channel TV. Karena Facebook itu mau biar semua orang itu sentiasa berada di Facebook. Dia nggak mau orang keluar dari Facebook.
Nah, makanya dia upgrade itu setiap masa, setiap waktu dia upgrade kayak gitu. Nah, jadinya rugi kalau kalian nggak guna atau nggak maksimal penggunaan Facebook di Indonesia atau di mana aja. Oke, nah yang pertama Facebook marketing. Apa aja yang kita bisa bikin dengan Facebook marketing? Yang pertama, kita bisa bikin branding. Oke, yang pertama kita bisa bikin branding di Facebook. Jadi biar bikin orang tahu, oke, orang tahu kita ini siapa, brand kita apa. Kalau punya catering ya, tadi punya catering. Nah, brand catering itu biar orang tahu, mereknya biar orang tahu. Oke, itu yang pertama di Facebook. Nah, kita harus biar orang lebih ramai yang tahu tentang brand kita. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, di Facebook itu kita bisa bikin marketing. Marketing. Oke, kita bisa bikin marketing di Facebook. Oke. Artinya kita bisa posting, bisa posting, bisa dan ya yang lain-lain. Oke. Terus apa? Sudah coba yang Messenger? Oh, sudah coba Messenger, cepat banget ya. Oke. Nah, seterusnya kita bisa bikin sales di Facebook. Sales itu jualan lah di Facebook ya. Kita bisa bikin sales di Facebook atau jualan. Marketing sama sales adalah berbeda ya. Jualan sama marketing itu beda banget. Itu nggak sama. Oke? Semua tahu ya soal marketing sama sales bedanya, tahu nggak? Tahu ya? Kalau nggak tahu harus ngomong ya. Harus bilang di chat room ya. Kalau nggak tahu bisa dijelasin. Oke? Belum tahu. Seorang aja ya yang belum tahu. Oke. Kalau sales itu, jadi kalau dalam bisnis itu dia punya department sales dan department marketing. Nah, kerja marketing ini hanya untuk biar orang tahu tentang produk, tentang service, tentang perusahaan. Oke, kerjanya. Nah, orang udah tahu, nah orang itu udah mula PM kita atau DM kita. Nah, udah DM kita, PM kita itu kerjanya sales. Oke, kerjanya sales. Biasanya kerjanya sales ini untuk closing biasanya. Maksudnya untuk closing, untuk biar customer itu beli. Nah, itu bedanya marketing sama sales. Oke. Nah, seterusnya di Facebook itu kita bisa bikin engagement. Pernah dengar nggak engagement? Engagement itu kalau di Facebook itu engagement itu kita panggilnya like, comment, sama share. Itu di Facebook, itu adalah engagement. Tapi sebenarnya engagement itu lebih kepada komunikasi kita. Komunikasi kita antara satu user ke user yang lain. Lebih banyak engagement kita, Facebook lebih suka. Oke? Facebook lebih suka orang yang banyak banget engagement. Oke? Ntar jangan nanti kalau kita posting, terus ada orang yang komen, ya udah kita biarin aja. Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh. Facebook nggak suka yang kayak gitu. Nah, Facebook itu pengennya kalau ada yang komen, langsung kita jawab komennya sepanjang yang mungkin. Sebisa yang boleh. Jawab aja. Oke? Karena apa? Kalau kalian jawab, nah, ntar nanti teman-teman kalian di Facebook dan teman-temannya itu bisa lihat posting itu. Itu yang Facebook mau. Karena itu kan sosial. Sosial. Facebook mau yang kayak gitu. Engagement. Itu penting banget ya, engagement. Karena kalau engagementnya nggak bagus, orang nggak akan suka sama posting kita. Jadi kita harus ngasih engagement yang bagus banget kayak gitu. Nah, seterusnya Facebook itu dibangunkan, di-create, untuk sosial. Sosial itu adalah untuk kita komunikasi sama orang, kita nge-like posting orang, kita nyari teman-teman lama, kita reuni sama teman-teman yang lama. Facebook itu suka banget kayak gitu, dia suka banget karena dia dibangunkan untuk sosial, itu Facebook. Nah, di Facebook juga kita bisa membangun komunitas, komunitas atau community. Kayak Mbak Tinur ya, dia bangunin community, komunitas kayak gitu. Nah, bagusnya ada punya komunitas ini, jadi kita bisa sharing apa yang kita mau di komunitas. Jadi Facebook udah bikin satu features namanya grup, Facebook Group. Itu adalah untuk komunitas. Tapi nggak ramai yang memanfaatkan Facebook Group, sayang sebenarnya. Sayang sebenarnya. Jadi kita harus memanfaatkan Facebook Group juga.
Oke. Seterusnya di Facebook juga kita bisa dapat banyak banget informasi. Banyak banget informasi yang kita bisa dapat di Facebook. Serius. Kalau kalian mau tahu apa-apa, buka aja di Facebook sekarang. Ada semuanya. Yang viral, yang biasa, oke, yang baik, yang buruk, semuanya di Facebook. Benar nggak? Oke, itu untuk Facebook. Nah, Facebook itu juga menyediakan namanya itu marketplace untuk kita ngejual apa aja. Apa aja yang kita mau, kita bisa jualan di marketplace. Itu Facebook udah nyediain loh. Oke, Facebook itu udah menyediain marketplace. Nah, jadi cumanya nggak ramai orang yang menggunakan marketplace. Jadi kayak rugi gitu, rugi banget gitu. Marketplace ini adalah satu tempat di mana Anda bisa dapat customer dengan gampang banget. Oke, saya mau share, saya pernah mau jualan rumah, harganya itu sekitar 200.000 ringgit, 200.000 ringgit sekitar 600 juta rupiah kayak gitu ya. Nah, saya itu pasang iklan di marketplace, terus sehari itu ada 75 orang yang PM saya, yang inbox saya. 75 orang. Oke, di marketplace. Itu memang keren banget marketplace. Oke, keren banget marketplace. Jadi kalian harus guna. Buat kayak ibu tadi saya lihat ada ibu yang catering, ada yang fashion, ada yang apa semua. Pastiin Anda gunakan marketplace. Kalian harus guna marketplace. Oke? Cuma marketplace ini orang yang membeli adalah orang-orang yang suka yang murah. Dia sama kayak Shopee. Shopee ya, kalau kita jualan di Shopee, orang pengen yang murah aja. Yang mahal orang udah nggak mau. Oke? Tapi di marketplace itu kita bisa memilih lokasi, tempat di mana kita mau jualan. Oke? Lokasi, tempat yang kita mau jualan. Nah, seterusnya di Facebook itu ibarat TV. Ibarat TV, television. TV ya. Di Indonesia manggilnya TV ya, benar nggak? Sama kan? Sama nggak? Sama kan? Nah, TV kan, ibarat TV. Di Facebook itu kita punya satu features namanya watch. Namanya watch. Tapi bahasa Indonesia saya nggak tahu namanya apa. Oke? Di Facebook itu kita punya satu features namanya watch. Tapi nggak ramai yang memanfaatkan watch ini. Nggak ramai. Nah, kalau kalian lihat YouTuber biasanya dia menggunakan features watch ini. Ini features watch ini keren banget loh. Karena orang-orang itu pada suka menonton video. Dan mereka itu menonton video itu menggunakan Facebook sekarang. Kalian bisa lihat ya teman-teman, banyak. Kadangnya sebelum tidur nonton dulu di video. Oke, buat yang tahu. Nah, di Facebook itu mereka itu mau kita itu bikin video, nah diupload ke dalam Facebook biar kontennya lebih banyak kayak gitu. Nah, itu features-nya daripada features watch. Oke? Seterusnya di Facebook itu adalah untuk komunikasi. Oke, untuk komunikasi. Kita bisa menggunakan Messenger. Oke, menggunakan Messenger untuk komunikasi. Nah, Messenger juga itu udah di-upgrade ya, udah di-upgrade Messenger itu. Dulu nggak bisa ada video call. Sekarang udah ada video call. Nah, di Messenger dulu nggak bisa reply. Reply itu kita harus komen kayak WA gitu. Sekarang udah bisa. Nah, keren banget gitu di Messenger sekarang. Jadi Facebook itu upgrade terus mengikut apa yang kita mau. Nah, di Facebook kita bisa menghasilkan uang dengan bermain games. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Kita bisa menghasilin uang dengan bermain games. Main game aja udah bisa dapat uang nih, gimana nih? Di Facebook kita bisa dapat uang dengan bermain game. Oke? Dan di Facebook juga kalau video kita itu bagus ya, video kita itu keren, terus mencapai apa yang Facebook mau, Facebook akan membayar kita. Sama kayak di YouTube. Facebook akan membayar kita. Di Facebook ada features-nya. Siapa yang mau tahu? Siapa yang mau tahu? Mau tahu berapa lama yang mau tahu? Komen ya. Komen di chat room. Siapa yang mau tahu? Ntar nanti saya bisa pelihatin orang-orang yang udah dapat uang daripada Facebook ataupun belum.
kita bisa tahu kayak gimana orang itu bisa dapat uang atau belum dari Facebook. Nah, features itu ada di Malaysia dan Indonesia dan seluruh negara ada features itu. Oke? Nah, ramai orang yang sukses dan mendapat uang waktu PSBB, waktu PKP, oke? PKP di Malaysia ya, waktu lockdown lah lebih gampang ya. Waktu lockdown dengan hanya mengandalkan hanya Facebook, Google, dan juga YouTube. Oke? Seterusnya kita bisa gosip. Di Facebook juga bisa gosip loh. Di Facebook bisa gosip loh. Oke, di Facebook bisa gosip. Nah, lebih banyak gosip sebenarnya lebih viral gitu loh. Oke? Di Facebook itu kita bisa mendapatkan lebih banyak ilmu. Nah, kalau kalian lihat ramai orang yang sharing ilmu itu di Facebook. Ramai banget. Kita mau follow atau nggak follow aja. Oke, banyak banget gitu orang yang sharing ilmu. Nah, sharing ilmu itu sebenarnya bisa membuatkan kredibilitas kita lebih tinggi. Orang ngerasa kita lebih expert kalau kita banyak sharing ilmu di Facebook. Oke? Alright. Dan yang seterusnya sharing. Di Facebook itu sangat suka kalau kita banyak sharing. Kita banyak menulis. Oke, kita banyak typing ya. Kita banyak typing di Facebook untuk sharing pada orang lain untuk konten-konten yang orang suka. Oke, konten-konten yang orang suka, yang orang ngerasa dia dapat ilmu kayak gitu. Oke, so ini adalah Facebook marketing. Ini Facebook marketing. Nah, kalian mau tahu dulu gimana mau bikin mau Facebook marketingnya gimana jalannya, atau kalian mau tahu dulu gimana mau dapat uang dari Facebook? Maunya yang mana? Mau yang mana? Komen ya. Mau yang mana? Oh, mau dua-dua. Maunya yang mana? Oke. Ntar nanti bisa di-sharing nih, maunya yang mana? Yang mana dulu maunya? Tahu mau yang dua-dua, tapi yang mana dulu yang maunya? Oke? Mau dapat uang dulu. Oke. Nah, dapat uang. Oh, semuanya pengen dapat uang ya. Mau cepat dapat uang ya di Facebook ya. Oke, ya udah. Oke, saya akan buka share screen ya. Share screen itu akan pergi ke Google Chrome. Nah, saya share dulu ya. Tadi kan kalian kan pengen mau tahu nih gimana ya bisa dapat uang dengan lewat Facebook ya. Nah, saya ngasih tahu. Oke, di mana tempat yang kita bisa dapat uang dengan Facebook. Oke, bentar ya. Saya share screen dulu. Oke, saya nyari dulu Chrome saya. Di mana ya Chrome-nya? Bentar. Oke, Chrome. Oke. Kelihatan nggak Chrome-nya? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Tolong komen ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya Chrome-nya? Ada itu Peter Pan, ada nggak? Ariel apa? Ada Ariel Peter Pan tuh. Kelihatan nggak? Arielnya kayak orang Korea. Arielnya kelihatan. Oh iya, semua orang pada kenal ya Ariel ya. Oke, alright. Nah, sekarang saya buka Facebook ya. Oke, saya buka Facebook. Kalau kalian mau buka Facebook juga bisa sekalian. Oke, bisa buka Facebook sekalian. Nggak ada masalah. Oke, kita sekalian bareng-bareng. Kita bisa belajar barengan. Oke, malam ini. Tapi cuma malam ini saya ngajarnya untuk profil dahulu. Ntar nanti bisa minta Mak Tinur untuk jadwalin, untuk terusin lagi kelasnya. Masih ada banyak. Di Facebook itu minimal kita punya 6 tempat atau 7 tempat untuk kita bisa bikin marketing di Facebook itu. Oke? Nah, hari ini saya bikinnya satu doang. Bikin satu, terus kalian bikin dulu, coba dulu. Ntar nanti kalau mau bikin next week ya, minggu depan bisa lagi. Oke, bisa belajar lagi kalau mau. Karena Facebook itu bukan hanya hari ini belajar, hari ini bisa langsung tahu semuanya. Enggak. Kita harus step by step. Oke? Tadi kalian nanya gimana bisa dapat uang. Oke? Nah, pertama saya ngasih tahu di tempat yang kita bisa dapat uang. Yang pertama, oke. Kita bisa lihat di sini. Oke? Kalau kalian lihat di Facebook kalian ada watch. Oke, ada watch. Tapi saya nggak tahu bahasa Indonesia itu apa ya. Bisa bantu nggak di Indonesia bahasanya apa ya? Kalau watch itu
di Facebooknya di Indonesia? Kalau siapa yang punya lihat, oke, bisa lihat logonya kayak gini di Indonesia. Oh, di Indonesia tulisnya watch ya, lihat ya. Oke. Alright, bukan tonton ya, biasanya. Oke, saya klik di watch ya. Nah, kalau kalian lihat di watch ini, oke. Kalian lihat di watch ini, bentar ya, internetnya. Oke. Watch, lihat langsung. Oke, alright. Oke. Nah, jumlah kalau kita mau orang tahu, tua lama pakai susuk bela jin atau gaya. Kalau dengar suara saya dengar nggak? Dengar nggak suara saya? Dengar nggak suara saya? Oke, dengar ya. Nah, kalau kita mau tahu, dengar. dia udah dapat uang atau enggak, itu paling gampang itu kita bisa melihat, tonton videonya sekitar 3 atau 5 menit ya. Ntar nanti akan keluar iklan. Kayak gitu. Akan keluar iklan. Nah, kalau kita udah nonton, terus keluar iklan, kayak gini ya. Contoh, kita tonton aja. Ini, Ustadz ini ya, kita nonton aja. Coba kita lihat. Oke. Kalau videonya, kalau udah tonton, terus keluar iklan, nah, itu udah pasti mulai dapat uang. Kayak gitu. Oke, itu cara pertama. Udah mau dapat uang. Oke. Untuk melihat, nonton kayak gitu. Nah, yang kedua, live kali ya. Live enggak. Oke, dia fokusnya kepada video-video ya. Di video-video. Tapi kalau live terus nanti ntar dijadiin video. Oke. Nah, kedua, gimana caranya untuk kita bikin untuk mendapatkan uang di Facebook ini? Kayak gimana caranya? Nah, yang pertama, kalian harus bikinnya namanya page. Oke, kalian harus bikin yang namanya page. Oke. Gimana mau bikinnya di sini? Right, di sini. Ini saya tunjukin doang ya, Page ini mungkin kita belajarnya kalau mau paling minggu depannya lagi kalau mau. Oke, kalau mau belajar page ini yang benar-benar lah. Oke, tapi saya tunjukin aja karena tadi kan pengen tahu ya. Oke, di sini di page. Oke. Jadi kita bikin page. Oke, bikin page udah selesai. Page ini kayak kedai online kayak gitu ya. Kayak kedai online di Facebook. Jadi kita bisa jualan, kita bisa bikin apa, bisa offer, bisa bikin event di sini. Nah, saya tunjukin ada satu page yang saya ada yang udah bisa bikin uang sebenarnya. Ini ya, namanya hijab jubah. Ini page ini sebenarnya udah bisa bikin uang. Cumanya karena saya nggak punya masa, jadi nggak sempat gitu mau dibikin uang ke page ini. Kayak gimana kita mau tahu page ini bisa bikin uang atau enggak ya? Bentar ya. Oke. Bentar ya. Oke. Nah. Oke. Yang pertama ya, kalau kita mau tahu, Facebook itu kalau mau bikin uang, yang pertama dia harus minimal di sini ya, minimal ada 1.000 follower. Harus bikin page, oke, dan page itu minimal 1.000 follower. Oke, minimal 1.000 follower. Oke. Nah, terus harus punya video, oke, harus punya video-video yang 3 menit ke atas. Oke, videonya itu harus 3 menit ke atas. Oke, terus 3 menit ke atas. Nah, dalam masa 3 bulan, ini yang saya dapat dahulu ya. Dulu saya dapatnya infonya kayak gini. Dalam masa 3 bulan itu harus minimal punya 30.000 atau 60.000 viewer. Kayak gitu. Nah, baru Facebook akan bayar kita. Oke, Facebook akan bayar kita. Nah, itu cara gimana kita mau bikin uang. Nah, kalau di Facebook itu, kita bisa lihat ramai banget orang yang bisa bikin uang. Nah, contoh kalau saya lihat ya, ada beberapa page yang bikin uang lewat Facebook. Contoh kayak gini, paling gampang lah ya. Paling gampang. Ini, saya perlihatin pada kalian. Laris. Oke. Oke, ini orangnya udah 1,5 view likersnya. Nah, kita coba tonton ya. Kita coba tonton videonya.
Nah, videonya kayak gini aja. Oke. Nah, kita coba lihat ada iklan atau enggak sih? Kita coba lihat. Nah, kalau saya lihat nih, ini belum lagi nih. Nah, ini belum lagi. Karena harus view-nya itu harus banyak gitu dalam 3 bulan. Tapi kalau dilihat di sini 81.000 view-nya udah bagus banget sebenarnya. Tapi mungkin Facebook-nya belum approve lagi. Nah, ini caranya harus sentiasa biar orang itu banyak view kita, banyak nonton video kita, nonton video kita. Itu gimana caranya mau bikin uang di Facebook. Oke? Ini ntar nanti kalau mau saya bisa lebih detail lagi lah dibikin uangnya. Oke? Bisa nggak? Udah? Oh iya, saya udah ada 5 page. Tuh nggak jalan, Coach. Gimana tuh, Coach? Nah, page itu kalau udah ada 5, harus posting di page, terus share-nya share ke personal aja. Jadi biar orang tahu. Biar orang tahu page kita, kayak gitu. Putus-putus suaranya. Yakin putus-putus? Emang semuanya putus-putus atau enggak? Kalau saya lihat, kayaknya enggak banget, enggak putus-putus. Semua suaranya, audionya oke enggak? Bisa dipastiin? Bisa dikomen? Oke enggak? Oke enggak? Oke? Oke. Oh, putus-putus kalau sambil di cash. Oke, alright. Oke. So, ini Facebook. Oke, sebelum saya share Facebook profile, gimana cara mainnya, oke, saya mau share dulu apa yang perlu di Facebook sebelum kita mau bikin marketingnya di Facebook, Oke, nah saya harus buka satu screen share yang baru, saya harus buka dan saya harus share pada kalian. Bentar ya, dia harus lewat iPad. Oke. Alright. Oke, kelihatan nggak? Kayak whiteboard kayak gitu. Kelihatan nggak? Kelihatan? Minta komen. Kelihatan atau enggak? Kelihatan atau enggak? Lihat. Oke. Alright, good. Oke. Facebook. Ini kayak flow-nya kayak gimana kita mau bikin marketing di Facebook ya. Saya ngasih flow-nya. Kayak gimana kita mau bikin marketing itu di Facebook. Nah, yang pertama di Facebook itu, produk kita itu harus unik. Itu wajib. Oke, itu wajib. Produk kita itu harus unik. Unik banget kayak gitu ya. Harus unik banget. Nah, ini kalian harus nyari apa yang unik. Apa yang beda? Oke, apa yang beda produk kalian sama yang lain? Oke, atau lebih gampang lagi kita bisa nyari namanya itu apa yang ada added value. Added value. Artinya yang memberikan nilai tambah. Nilai tambah itu sesuatu yang berbeda yang memberikan kepada customer. Oke, nah contoh Ibu A jual catering, bikin catering. Ibu B bikin catering juga. Nah, apa yang bedanya Ibu B sama Ibu A? Bedanya apa? Nah, mungkin Ibu A itu bedanya itu semua salesnya wanita-wanita muda. Bawah 23 tahun seksi terus semua. Contoh kayak gitu. Oke. Nah, kalau yang B itu karyawannya itu orang-orang yang udah berumur. Jadi orang itu kelihatannya nggak tertarik lah kayak gitu ya. Nah, dia pergi kepada ibu yang A kayak gitu. Nah, terus apa yang uniknya? Contoh sambalnya. Sambalnya itu beda dari yang lain, nggak sambal yang biasa. Itu uniknya. Oke? Nah, apalagi yang unik? Mungkin produknya. Produknya itu biasa kalau jualan itu jualan nasi sama ayam. Nah, ini nasi sama ayam dan mungkin ada yang lain-lain kayak gitu. Ya, kayak gitu. Jadi harus yang unik. Oke? Harus unik, harus beda dan ada added value. Added value itu biasanya lokasinya itu kayak bagus banget lokasinya. Oke, kita bisa lihat sawah di situ. Itu added value untuk customer. Nah, jadi customer itu datangnya jadi bisa jadi kayak enak gitu. Ya, kayak saya kan kalau saya pulang ke Tasik ya, saya suka duduknya itu di Story, Pasir Strawberry. Pasir Strawberry. Oke, kenapa? Jadi Pasir Strawberry itu kan makanannya itu sebenarnya nggak enak-enak banget. Tapi karena
lokasinya itu bagus, tempatnya itu enak banget. Jadi itu added value-nya. Oke, itu added value-nya. Jadi kita harus punya ada added value di situ. Oke. Nah, seterusnya di Facebook itu, seterusnya di Facebook itu kita harus punya konten. Oke? Konten. Konten itu artinya apa yang kita mau share pada orang. Oke, apa yang kita mau share pada orang, itu konten. Konten yang harus kita pastiin. Nah, konten itu ada dalam penulisan. Penulisan itu kita typing apa yang kita mau, oke, apa yang kita mau share. Typing ya di Facebook. Oke? Atau lewat foto, atau lewat video, oke? Atau lewat grafik. Nah, oke? Jadi kalau kita mau posting itu, kita harus pastiin ini dulu. Pastiin dulu kontennya apa yang kita mau sharing kepada orang. Apa yang kita mau sharing pada teman-teman kita di Facebook. Oke, apa yang kita mau sharing. Nah, kita harus pastiin ini dulu. Pastiin dulu fotonya kayak gimana, harus pastiin foto yang bagus, foto yang bisa informasinya bisa sampai, oke? Terus kalau mau pakai video harus video yang bagus, oke? Gimana infonya di dalam video, terus kalau ada grafik harus ada grafik. Kalau nggak mau ada grafik harus bisa typing aja, tapi typingnya kontennya yang bagus. Nah, konten yang bagus itu yang membuatkan orang bisa nge-like konten kita. Yang membuatkan orang bisa share. Lebih bagus itu kalau orang bisa share. Atau konten yang bisa bikin orang komen. Oke, bisa bikin orang komen. Nah, itu bagus banget tuh. Nah, kenapa kita harus dapat konten yang bagus? Yang pertama, oke, kalau konten kita itu bagus, oke. Jadi user suka. Oke? User itu akan suka kalau konten kita bagus. Oke, user akan suka. Nah, kalau user suka, apa yang dibikin adalah dia akan like, comment, share. Dia akan suka, dia akan like, comment, dan share. Nah, setelah dia suka, apa yang dibikin adalah dia akan menjadi follower kita. Benar nggak? Kalau dia udah suka, kalau kayak kita udah nge-like, komen, kita udah suka. Nah, kita akan jadi follower kepada orang itu. Jadi follower kepada orang itu. Nah, setelah jadi follower, kita akan ingat dia. Nah, kita akan ingat dia. Kita akan ingat bisnis dia. Kita akan ingat soal dia, apa yang dilakuin, apa yang dia posting. Kita akan ingat. Oke, kita akan ingat. Nah, yang terakhir, baru akan ada sales. Kayak gitu. Nah, soalnya sekarang saya nanya, kalian di proses yang mana sekarang ini? Kalian pada proses yang mana? Itu yang saya tanya sekarang. Kalian pada proses yang mana? Oke? Dan proses mana yang berhasil? Dan proses mana yang tidak berhasil? Nah, ini kalian harus lihat. Karena pada like, comment, share ini juga ada beberapa teknik di mana kita bisa mendapatkan lebih ramai follower di situ. Tapi cukup saya bilang pada kalian adalah harus share konten-konten yang orang suka, bukan yang kita suka. Oke, ngerti ya? Konten-konten yang orang suka, bukan yang kita suka. Itu harus ngerti banget kayak gitu. Oke, kalau kita jualan ya, kita jangan bilang jualan doang. Kita harus bilang apa manfaat kalau customer itu membeli produk kita. Oke, apa manfaatnya? Kita harus share di situ. Dan yang paling penting, kalau waktu kita bikin share itu, kita harus bikin share dengan story. Story itu atau bercerita. Oke, story ataupun bercerita. Kalau kalian jangan langsung jualan. Nah, contohnya, oke, saya punya produk E, siapa yang mau harganya gini. Jangan kayak gitu. Karena orang nggak suka jualan, orang nggak suka hard sale, orang hanya maunya soft sale.
Oke, kita harus ngasih orang penasaran kayak gitu. Harus ngasih orang penasaran. Jadi kita jangan langsung jualan. Nah, kalau mau contoh kalau jualan makanan itu, kita foto aja, foto makanan, terus kita bilang aja, nah hari ini alhamdulillah hari ini ada 6 orang yang pesan, oke makanan daripada sini 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 sini, oke dan orang ini udah datang 3 kali mau beli makanan yang sama. Contoh kayak gitu, kita share aja, jangan jualan. Oke, jangan jualan. Di Facebook itu, di profile, oke, jangan jualan. Kalau jualan itu orang pasti nggak akan suka. Kita harus share. Dan share itu harus sering. Share, share, share. Contoh kalau kita bikin jualan kayak catering, kayak gitu ya. Kayak catering lagi, kayak gitu. Yang saya tahu cuma catering doang tadi. Ada yang lain nggak ya? Ada yang lain nggak ya? Tolong nggak sih bisnis kalian, apalagi? Yang saya ingat tadi hanya catering doang. Bisnis lain apa? Kalau fashion, kalau fashion, contoh fashion ya. Saya nggak tahu tadi fashionnya apa. Contoh fashion. Nah, kalau fashion itu, contoh kalau baju ya, kalau baju atau kerudung. Nah, kalian bisa sharing itu gimana cara pakai kerudung. Nah, terus bisa bikin video itu di mana tudung itu bisa dipakai 15 detik doang untuk orang bisnis, untuk orang mau cepat, kayak gitu. Nah, terus kalau hair product itu kita harus sharing itu ngasih tahu pada orang, sakit ini produknya sesuai untuk produk kita itu apa, kayak gitu. Nah, terus 6 alasan kenapa kita harus menggunakan produk ini, harus makan produk ini. Itu kayak gitu. Nah, kalau F&B tadi saya udah share kan, service makeup. Nah, service makeup itu kita bisa bikin tutorial, bisa bikin tutorial, bikin hari-hari juga bisa bikin. Bisa bikin hari-hari. Alright. Nah, skincare. Nah, kalau skincare itu kita bisa share tentang muka kita. Contoh, nah kenapa muka jadi kayak gini, disebabkan apa? Harus ada ilmu kayak gitu ya. Ngerti, harus ada apa, terus kita harus share. Kenapa muka kita jadi kayak gini, kulit kita jadi kayak gini, kenapa? Nah, kalau bisa kita nanya aja survei. Kalian mau nanya apa pada saya? Nah, udah ambil aja soalan itu, terus kita sharing lagi di Facebook. Biar orang lihat kita ini expert banget gitu loh. Biar orang lihat kita nih expert banget soal produk kita. Jadi dia nanya aja A to Z, semua orang tahu gitu. Itu yang harus kita bikin. Sharing ya. Cireng isi Bandung. Nah, kalau kayak Cireng ini mungkin bisa share aktivitasnya. Nah, contoh bikin cireng itu harus ke pasar, contoh beli. Nah, di video di live aja ataupun di foto aja. Nah, sekarang saya lagi mau ke pasar nih, mau beli barang-barang, mau bikin cireng. Nah, kayak gini. Sharing aja aktivitas harian juga bisa kayak gitu. Jasa jahit. Nah, jasa jahit itu mungkin kita bisa share. Nah, bisa share apa tren-tren yang baru gitu loh. Jasa jahit, apa tren yang baru? Nah, sekarang ini artis ini guna kayak gini. Share aja bla 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 bla. Terus di bawah itu bilang, saya juga bisa bikin jahit kayak gini kalau kalian mau. Nah, jadi kita share tentang artis kayak gini, di bawah itu kita kasih tahu, ya udah saya juga bisa bikin nih sebenarnya. Jadi itu seolah-olah kita menjual sebenarnya, tapi nggak kayak menjual banget gitu loh. Karena orang itu suka membaca, suka kita bercerita gitu, suka story gitu. Alright, nggak ada lagi kan? Nah kayak gitu. Nah ini yang harus kita posting di Facebook personal. Jangan langsung postingnya itu, mau jualan, beli 3, gratis 1. Jangan kayak gitu. Orang pada nggak suka, kecuali produknya produk yang murah banget. Nah, kalau produk itu murah banget, bisa kalau kayak gitu. Nggak ada masalah. Tapi kalau produknya produk yang agak sedikit mahal, kalian harus banyak share. Terus ada testimoninya, ada hasil akhirnya. Nah, kalau kayak bikin jasa jahit. Nah, jasa jahit, hasil akhirnya itu harus sentiasa diupdate gitu. Nah, kalau bisa hasil akhirnya itu pakai lewat model, kayak gitu-gitu. Nah, terus kerajinan tangan. Kerajinan tangan itu bagus banget kalau bikin video. Bagus banget kalau bikin video. Nah, kita bisa bikin video ada gimana bikinnya. Nggak apa-apa, jangan khawatir kalau orang tiru. Karena orang nggak akan bisa tiru. Right? Orang itu bisa lihat gimana cara bikin kita, tapi strategi kita orang nggak akan tahu.
Oke, jangan khawatir soal itu karena Allah juga minta kita sentiasa share ilmu. Jadi nggak ada masalah. Kita share aja. Oke, so jadinya gimana mau biarkan user itu suka itu dengan konten-konten yang bagus. Oke, konten-konten yang bagus. Nah, jadi setelah dia suka, dia udah menjadi follower kita. Oke, dia udah mulai jadi follower kita. Nah, kalau udah jadi follower itu kayak kita ya, kita udah nge-follow artis. Nah, kalau udah nge-follow artis, apa yang artis itu bikin semuanya pada dia suka gitu kan? Pada bagus lah. Nah, kalau artis itu jualan, walaupun itu bukan produk dia, orang pada beli, benar nggak? Karena udah jadi follower banget kayak gitu. Nah, itu yang kita harus bikin sekarang, biar ramai yang follow kita. Nah, setelah dia udah follow kita, dia akan ingat kita. Sentiasa dia akan ingat kita. Nah, Mbak Tinur ini kayak gini. Ibu Awin ini kayak gini. Oke? Dia akan ingat kita sentiasa. Nah, kalau udah ingat kita, akhirnya dia akan membeli ke kita, atau dia akan merekomendasikan kepada orang lain. Nah, ini yang kita harus tahu flow-nya. Oke? Flow bisnisnya kayak gimana? Ini kita harus tahu flow di Facebook marketing. Oke? Dapat nggak? Ngerti nggak yang ini? Ngerti nggak? Saya mau terusin lagi nih. Takutnya nggak ngerti. Ngerti nggak yang ini? Paham atau enggak? Paham. Anak-anak paham atau enggak? Bisa komen. Anak-anak bisa komen, paham nggak? Oke, lanjut. Ini mau selesai jam berapa nih lanjutnya? Oke, nah setelah dapat sales, kalian harus tahu ya, setelah dapat sales, sebenarnya kalau kita udah dapat sales daripada satu orang, kita udah jualan satu orang, sebenarnya kita bisa re-offer lagi. Kita bisa re-offer. Nah, contoh udah jual cireng pada satu orang, orang itu udah makan, kita harus simpan database-nya. Simpan datanya. Database itu nomor telepon, nama. Jadi semua customer kita harus simpan nomor teleponnya. Itu wajib. Oke, itu wajib. Oke, harus simpan nomor teleponnya. Jadi kita bisa re-offer kapanpun yang kita mau. Waktu kapanpun yang kita mau. Kita bisa re-offer. Nah, waktu lockdown di Malaysia ya, itu banyak banget entrepreneur yang lagi bingung. Gimana ya mau survive? Bisnis nggak ada nih. Oke, bisnis nggak jalan, nggak ada yang mau. Nah, tahu nggak? Saya punya teman di Malaysia itu, waktu lockdown itu waktu yang dia paling mewah. Kebalik kan? Waktu lockdown dia waktu yang paling mewah. Kenapa? Karena dia udah punya 60.000 database. Dia udah punya 60.000 database. Nah, kebayangkan 60.000 database ini, contoh dia jual itu Rp 5.000 doang, dan yang beli itu adalah 1.000 orang. So, jadinya berapa? Jadi berapa? Bantuin dong. Bantuin dong. Hitungannya berapa? 5 juta. Matematikanya. 5 juta. 5 juta. Cukup nggak waktu lockdown dapatnya 5 juta? Cukup nggak? Cukup atau enggak? Minimal kita dapat 5 juta waktu lockdown. Cukup banget kayak gitu. Oke? Nah, jadinya apa yang kita harus bikin dari sekarang itu, orang yang komunikasi dengan kita, orang yang tanya, orang yang beli, kita harus simpan datanya. Harus simpan nomor teleponnya, harus simpan segalanya, data yang kita bisa dapat, namanya, segalanya. Jadi kalau ke depannya, kalau kita mau jualan lagi, setiap bulan kita bisa nawari lagi. Setiap bulan kita nawari lagi. Jadi kita nggak perlu nyari customer baru. Ini kita capek-capek. Setiap bulan harus nyari customer baru. Hari-hari harus cari customer baru. Capek nggak? Capek atau nggak? Capek kan? Harus nyari customer baru setiap hari. Capek banget. Oke? Tapi kalau kita udah punya data, kita nggak perlu nyari customer setiap hari.
Oke, cukup kita menggunakan data kita untuk jualan lagi, dan jualan lagi. Nah, ini yang kalian harus tahu. Ntar ini saya bisa masuk ke topik yang lain. Oke, topik yang lain. Nah, di Facebook itu udah ke data. Nah, sekarang ini, gimana lagi kita mau dapat sales? Gimana lagi kita bisa dijualan? Nah, sekarang kalian itu jualannya pada teman-teman. Benar nggak? Banyaknya jualannya pada teman. Terus jualannya pada keluarga. Benar nggak? Benar atau enggak? Benar atau enggak? Oke, benar atau enggak? Nggak ada yang jawab nih. Nah, sekarang ini kalian itu harus nyari orang-orang luar. Orang luar itu orang, kalau bahasa Inggris itu stranger lah kayak gitu ya. Stranger. Oke, kita harus nyari stranger untuk kita terusin jualan. Karena teman-teman dan keluarga itu paling supportnya mungkin sebulan atau 2 bulan yang pertama. Paling kayak gitu. Oke? Paling yang pertama, sebulan atau 2 bulan yang pertama. Paling kayak gitu supportnya. Nah, setelah itu kita harus cari stranger. Nah, di sini yang saya mau ngajarin kalian, gimana kita mau nyari stranger itu di Facebook. Tapi saya fokusnya ke Malaysia ya. Tapi di Indonesia pasti punya kayak gitu. Oke? Udah ready? Udah sedia? Saya mau nyariin, saya mau ngasih tahu di mana orang-orang yang prospek ini bisa berada untuk bisnis-bisnis kalian. Mau tahu nggak? Kalian mau tahu nggak? Siapa yang mau tahu? Saya mau tahu nih. Kalau nggak ada 10 orang, nggak mau share lah. Oke? Oh, mau ya? Oke. Yang pertama, di Facebook itu, yang pertama, saya ngasih tahu pada kalian, pertama yang kita harus bikin di Facebook, ini Facebook profile ya. Facebook profile. Atau mungkin ada yang panggilnya personal. Facebook personal. Yang pertama yang kita harus bikin adalah kita harus pastiin friends kita itu 5.000 maksimal. Ada nggak yang friend-nya sekitar bawah 1.000? Ada nggak di sini? Friends-nya di Facebook profile yang bawah 1.000, ada nggak? Ada atau nggak? Jujur, ayo, jujur. Ada nggak yang bawah 1.000? Ada nggak yang bawah 1.000? Oh, saya 4.700. Ini viralnya udah ramai banget nih. Ada ya yang bawah 1.000? Nah, apa yang kita harus bikin? Kita harus pastiin friends kita itu 5.000. Nah, 5.000 itu bukan teman-teman. Oke? 5.000 itu adalah prospek. 5.000 itu adalah prospek, bukan teman-teman, bukan yang kalian yang kenal. Kalau mau teman-teman yang kita kenal paling 500 nggak apa-apa, ada 4.500 lagi, 4.500 lagi. Itu yang kita harus dapat. Oke? Itu yang kita harus nyari. Yang kita harus pastiin sekarang adalah di Facebook profile kita itu adalah prospek kita yang lebih banyak dari teman-teman kita. Itu yang kita harus nyari. Ini kalau kita lihat orang banyaknya yang punya Facebook ramai gitu, tapi bukan prospek. Nah, kita mau nyari prospek sekarang di Facebook profile kita. Oke? Berarti follower itu prospek yang bagus ya? Iya. Kalau lebih banyak, ini follower itu adalah step keduanya. Nah, sekarang ini 5.000 prospek ya. 5.000 kita harus nyari prospek. Dari 5.000 itu semuanya prospek. Nah, yang kedua itu, kita harus naikin follower kita. Oke? Dan follower ini unlimited. Oke? Follower ini unlimited. Aduh, ketinggalan laptop padam. Iya, benar, Ibu Ferial. Berarti follower itu prospek bagus ya? Iya, benar. Lebih banyak follower itu lebih bagus. Nah, kalau Ibu Ferial mungkin punya 4.400 follower ya. Nah, cuma kalau kayak gitu harus di-upgrade, harus dipertingkatkan kontennya aja, biar orang suka, biar orang rasa, nah, dia follow Ibu Ferial itu mendapat manfaat, kayak gitu. Oke. Nah, terus caranya cari prospek gimana? Nah, ini saya mau share nih, caranya cari prospek itu kayak gimana. Nah, saya mau share setelah ini. Ini saya ngasih tahu dulu. Oke, konsepnya kayak gimana. Oke. Nah, harus
Setelah 5.000, kita harus ningkatin juga follower kita. Oke, ningkatin dulu follower kita. Ibarat kayak gini ya, kita harus menjadikan diri kita itu kayak artis gitu loh. Harus jadiin diri kita itu artis, supaya ramai orang yang mau teman sama kita, dan ramai orang yang follow kita. Nah, baru bisnis kita grow. Oke? Karena manusia, mana mau tulis di mana ya? Udah penuh nih. Ntar. Karena manusia itu beli karena dia suka dengan manusia. Benar atau enggak? Contoh kayak gini ya. Contoh kayak gini, kita pergi ke supermarket nih, kita beli supermarket. Nah, kita udah mikir kita mau beli barang ini. Mau beli barang ini, barang A. Oke, beli barang A. Terus barang A itu nggak ada promotornya nggak ada. Nah, terus barang B ini promotornya datang. Cerita-cerita. Nah, kita suka dengan presentasinya. Nah, kita langsung beli produknya. Benar nggak? Pernah nggak? Pernah ngalamin kayak gitu nggak? Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Pernah nggak? Karena apa? Karena kita membeli karena manusia. Manusia itu bisa merubah keputusan kita sebenarnya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi untuk membuatkan orang suka dengan kita di online, di Facebook itu, kita harus ngasih, gimana ya, kayak kolam ikan kayak gitu ya. Kayak kolam ikan, kita harus ngasih makanannya itu yang enak-enak kayak gitu. Sama juga di Facebook, makanan itu ibarat konten kayak gitu loh. Ibarat konten. Jadi kalau kontennya nggak enak, orang juga kayak, nggak mau bosan, boring bosan nggak mau follow dia kayak gitu. Oke? Nah, berarti follow itu bagus ya. Aduh, tapi kebanyakan friend, kadangnya semuanya kenal. Nah, kalau kadangnya friend, kebanyakan semua kenal, ya udah nggak apa-apa. Friendnya itu biarin aja. Nah, sekarang ini kita fokusnya untuk nyari prospek. Oke, di profile itu fokusnya kita nyari prospek sekarang. Benar, pernah, betul sangat. Waduh, saya di FB malah accept teman yang kenal aja. Bermana udah salah ya? Nggak salah sih, cumanya setelah habis kelas ini, kita harus dapatin prospek yang lebih banyak. Karena kita mau jualan di Facebook, di profile. Oke? Coach, bahasa Indonya bagus banget. Oh iya. Alhamdulillah. Oke, jadi bisa nih sharing lagi sama orang Indonesia. Oke, upgrade dari 5.000 follower gimana, Coach? Upgrade dari 5.000 follower. Artinya kayak gimana? 5.000 follower itu unlimited. Follower unlimited. Friend aja sampai 5.000. Friend itu sampai 5.000, follower itu unlimited. Oke? Jadi follower itu mau 1 juta, 2 juta, kayak nggak ada masalah. Oke? Friend aja yang sampai 5.000. Oke? Nah, sekarang kita udah tahu nih kayak gini. Apa yang kita harus bikin? Kita harus naikin 5.000, terus naikin followernya. Dan yang ketiga, kita harus kasih konten yang bagus. Ini kalau ikan itu kayak makanan lah kayak gitu. Biar dia suka dengan konten kita. Biar dia suka dengan konten kita. Ini yang kita harus bikin. Baru tahu FB ada follow juga. Oh my god. Iya, nggak apa-apa. Suaranya putus-putus lagi. Suaranya putus-putus nggak ya? Yang lain semua suaranya oke? Angguk? Oke atau enggak? Oh, bagus anak-anak. Semua ngangguk. Follower bisa di-open di setting FB. Suara oke. Nah, sekarang udah catat ya semua? Udah catat belum? Udah catat? Nah, sekarang ini saya mau masukin di profil kalian. Saya mau masukin di profil, mau tunjukin kepada kalian kayak gimana caranya kita mau dapatkan prospek kita. Udah ready? Sama, saya juga nggak pernah mikir followernya. Nggak apa-apa. Karena itu kan kita belajar ya. Sebelum saya buka FB-nya, sekarang saya mau share dulu. Pertama, sebelum kita mau nyari prospek kita harus tahu dulu target market kita, target customer kita. Kita harus tahu dulu target customer kita. Nah, target customer itu harus pada umur, harus pada cewek atau cowok, Terus kita harus mikirkan income-nya itu berapa, lokasinya di mana. Mikir kayak gitu. Ntar saya coba lihat dulu ya, yang tadi yang udah bilang
bisnisnya ya. Bentar ya, yang udah bilang bisnisnya. Lihat, lupa lagi nih bisnisnya. Banyak banget tadi kan bisnisnya. Bisnisnya apa tadi ya? Udah nggak ketemu ya. F&B, health product, service makeup. Oke, ya udah kita ambil aja service makeup lah yang paling gampang ya. Oke, service makeup yang paling gampang. Nah, kayak gini. Pertama, kita harus tahu dulu orang yang butuh service makeup itu siapa. Oke? Mau jualan pada siapa? Kita harus tahu dulu. Ini harus pastiin dulu ya. Harus pastiin dulu. Nah, saya tanya kalian. Kalau anak-anak sekolah, saya mau jualannya susu buat anak-anak yang umurnya 10 tahun, contoh kayak gitu ya. Nah, kalau anak-anak 10 tahun itu saya mau jualan susu, saya harus jualnya ke siapa? Oke, harus jualnya ke siapa? Kalian bisa jawab nggak? Ke ibunya. Oke, yang punya uang. Oke, ya udah. Yang penting kalian ngerti ya, itu konsepnya. Nah, sama juga kayak gini. Kita harus tahu dulu, kita mau jualan nih pada siapa? Oke? Mau jualan pada siapa? Maaf, itu ada suara lain seperti itu. Ada ya? Nggak kedengaran nih. Bentar, dilihat. Oke, alright. Nah, jadi kita harus tahu. Nah, kayak service makeup itu, pertama kita bisa tahu kita mau jualannya kepada wanita ataupun cewek lah gitu ya, cewek. Oke, ini yang pertama. Oke, yang pertama. Nah, yang kedua, kita harus tahu umurnya berapa. Umurnya berapa? Mungkin sekitarnya targetnya adalah umurnya 25 tahun hingga 40 tahun. Ini umurnya. Oke. Nah, terus tinggalnya di mana? Tinggalnya di mana? Kita harus ada target dulu. Karena kita nggak mungkin akan jualannya seluruh Indonesia. Nggak mungkin. Oke, kita harus jualannya satu tempat. Yang tempat yang kita target. Contoh kalau kayak Bandung, contoh kayak gitu ya. Kalau nggak salah Bandung mungkin ada sekitar 30 juta orang. Mungkin kayak gitu ya. Nah, 30 juta orang emang nggak cukup. Cukup banget kan? Kalau ada 10 juta juga cukup banget kayak gitu. Nah, jadi nggak perlu sampai yang pergi yang jauh-jauh di luar daripada Bandung. Karena di Bandung aja kita belum dapat semuanya gitu loh. Nah, jadi kita target yang kayak gini. Nah, terus kita targetnya statusnya apa? Status. Oke? Udah nikah atau belum? Oke? Dan juga kita harus tahu udah punya anak atau belum? Punya anak. Oke. Kayak gitu. Ini yang pertama yang kita harus tahu. Oke, kita harus pastiin dulu sebelum kita mau nyari target kita. Kita harus tahu kayak gini dulu. Nah, setelah itu kita harus nyari apa yang mereka ini suka, apa yang mereka ini hobinya apa, minatnya apa. Contoh, biasanya kalau cewek minatnya apa? Shopping. Benar nggak? Shopping. Nah, contoh kayak gitu. Nah, apalagi yang dia suka? Nah, atau mungkin statusnya apa? Mungkin ada statusnya yang hamil kayak gitu. Hamil. Contoh kayak gitu. Tinggalnya di mana? Di Bandung. Oke? Umurnya, oke, pas. Umur kayak gini yang kita mau. Contoh kayak gitu. Nah, ini kita harus identify dulu, harus ngerti dulu. Oke? Harus ngerti dulu customer yang kita target. Nah, kalau kita udah ngerti, baru kita masuk ke Facebook, mau nyariin. Nah, kalau nggak ada yang ini, kalian akan nyari prospeknya yang nggak benar. Nah, ini yang saya mau share pada kalian. Oke, sekarang saya buka ke Facebook. Karena saya udah tahu customer-nya kayak gimana, maunya kayak gimana, saya udah tahu. Nah, saya buka pada Facebook-nya. Sebentar. Saya share dulu. Bentar, di mana? Oke, Facebook. Oke. Alright. Nah, sekarang ini Facebook saya. Oke, ini Facebook saya. Alright. Nah, tadi saya udah bilang, ceweknya adalah suka shopping, tinggal di Bandung, dan cewek itu statusnya hamil. Contoh kayak gitu ya. Kita mau cari orang yang mau makeup, tapi statusnya hamil. Karena mungkin orangnya itu setelah selesai hamil, dia mau cantik lagi kayak gitu, mau makeup, mau kemana kayak gitu ya. Nah, apa yang saya bikin sekarang ini, kalian bisa pergi pada search
bisa pergi pada search di atas ini. Ada yang ngikutin saya nggak ya? Ada yang barengan ngikutin saya? Atau hanya sekadar lihat doang? Atau sekadar lihat doang? Ada yang ngikutin saya nggak bikin barengan? Ada nggak? Ada yang ngikutin saya nggak bikin barengan? Mau tahu nih? Ada? Oh, ada. Oke, ya udah. Ada. Oke. Ada? Yakin? Ada ya? Ada. Oke, ya udah. Oke, nah sekarang ini tadi statusnya itu hamil ya. Nah, saya itu search aja di sini hamil. Saya search di sini hamil. Oke, sama mungkin di Indonesia juga punya grupnya sendiri, punya tempatnya sendiri ya. Oke. Nah, terus klik di sini hamil. Oke. Nah, kita nyarinya di grup. Lebih gampang itu nyarinya di grup. Hamil, kita udah search hamil, terus kliknya di ini di grup. Klik di grup aja. Oke. Klik di grup. Nah, kalau di Malaysia itu keluarnya kayak gini di Malaysia itu. Nah, saya melihat, oke, hamil sama mengandung itu di Malaysia itu mengandung. Oke, jangan aneh ya. Di Malaysia itu mengandung, jangan aneh ya. Oke, nah ya udah, saya klik aja di sini. Nah, saya klik. Nah, jadi apa yang saya dapat sekarang ini adalah benar ibu-ibu yang statusnya hampir hamil, terus umurnya mungkin 25 tahun hingga 40 tahun, terus ibu-ibu itu mungkin saya targetnya mungkin mau tinggal di Bandung, tapi ini adalah page-nya page dari Malaysia. Mungkin saya targetnya mungkin di tempat-tempat yang sesuai aja lah kayak gitu. Nah, kalian bisa pergi. Nah, kalian lihat aja mana posting yang banyak gitu. Mana posting yang banyak like-nya. Kita lihat posting mana yang banyak like-nya. Nah, kayak gini. Ada 4,7 ya. Ada 4,7 yang like-nya yang bagus, yang banyak. Nah, kita klik aja. Klik aja di sini. Oke. Klik aja di sini. Klik aja. Nah, di sini akan keluar orang-orang yang nge-like posting itu. Oke, yang orang-orang yang nge-like posting. Nah, sekarang ini tadi kita nyari ibu-ibu yang mungkin umurnya 25 hingga 40 tahun, mungkin tengah hamil ataupun mungkin ibu itu udah selesai hamilnya, udah punya anak dan mau cantik lagi kayak gitu ya. Atau mungkin mungkin sesuai buat produk skincare juga udah bisa nih. Produk skincare juga udah bisa. Produk skincare, catering juga bisa kalau mau kayak gitu. Oke? Nah, seterusnya contoh kita cari. Nah, ini ada Amira Zulkifli. Nah, kita pergi ke Amira Zulkifli, dikeluar kayak gini. Nah, kita lihat nih. Ya. Nih, anaknya 3. Oh, anaknya udah 3. Nah, contoh anak yang pertama mungkin umurnya itu kita lihat mungkin sekitar 4 tahun. Terus anak yang kedua 6 tahun, anak yang ketiga 8 tahun. Oke, nah kita lihat. Oke ya, kayaknya cocok nih kayaknya. Ya udah, kalau cocok kita add aja. Oke, kalau cocok kita add aja. Nah, terus kita nyari lagi. Oh, yang ini One Siti Afika Salwa. Nah, kita lihat. Oh, anaknya juga udah besar. Oke, ini kayaknya cocok. Oke. Tapi di sini mereka nggak bilang mereka tinggalnya di mana. Nah, kita harus nyari lagi. Contoh kayak gini, Amira ini. Nah, contoh kayak Amira ini, dia punya 2 anak. Nah, kita ngerasa, oh ya udah cocok nih. Tinggalnya di Kulim. Emang kita tinggalnya di Kulim atau enggak? Kulim ini satu daerah di Malaysia ya. Kalau mungkin kalian mungkin di Bandung atau di mana kayak gitulah, ya. Nah, cocok atau enggak? Nah, kalau cocok kita nge-add lagi gitu loh. Nge-add aja. Nah, ini caranya gimana kita mau dapat yang benar-benar tertarget gitu, prospek kita. Nah, kita bisa lihat, kalau mau Bandung aja. Jangan carinya yang luar, karena kita nggak bisa jualan keluar. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, gimana kalian mau nyari orang-orang kaya di Facebook? Tahu nggak? Kita bisa nyari orang-orang punya uang di Facebook. Wah, siapa yang mau tahu? Komen di chat room. Siapa yang mau tahu? Saya mau minimal ada 10 atau 15 lah kayak gitu. Ya, siapa yang mau tahu? Ayo, siapa mau tahu? Gimana mau nyari orang-orang kaya di Facebook? Orang-orang kaya ya. Orang-orang yang kita melihat minimal dia punya uang lah kayak gitu ya. Punya uang dari apa yang kita lihat kayak gitu ya. Ini baru 8 orang, 9 orang. Nggak cukup nih.
produk saya soalnya high price. Ya, tahu Ibu Frida, tahu. Oke, gimana tuh? Gimana tuh? Oke. Nah, kita harus ngerti dulu orang-orang kaya ini sukanya apa. Biasa orang-orang kaya cewek suka apa biasanya? Contoh lah kalau orang-orang kaya itu mungkin orang-orang yang bisa spend uangnya mungkin minimal lah kita naruh aja lah mungkin 2 juta, 3 juta untuk satu barang kayak gitu ya. Jadi orang-orang kaya itu sukanya apa? Jalan-jalan luar negeri. Oke, bag branded, tas mahal. Nah, kalau cewek itu pasti tas mahal kan? Nah, gampang aja. Kalian gampang aja. Nah, pergi pada Facebook, oke? Pergi pada Facebook, nah nyari aja. Contoh lah tas mahal, tas yang mahal itu, kenapa kayak gini? Jadi contoh, bentar. Shopping terus. resto mahal. Oke. Serba instan dan praktis. Apa tuh? Jalan-jalan luar negeri. LV. bisa. Oke. Nah, bentar ya. Ini udah 8:30 loh. Kalian oke atau enggak nih? Masih oke nggak? Udah 8:30 nih. Oke ya? Oh. Oke, bentar. Ini nggak tahu nih, internet saya nggak tahu kenapa nih. Oke. Nah, sekarang ini anggap aja tas yang mahal itu namanya Coach ya. Anggap aja ya. Mungkin buat ibu-ibu mungkin ada yang bilang Coach ini mungkin murah. Siapa tahu ya. Ada yang bilang mahal kayak gitu ya. Oke, anggap aja lah Coach itu, produk Coach ini oke, bentar. Benar nggak ejaan Coach-nya? Oke, Coach handbag. Contoh. Oke, Coach handbag original. Oke, Coach handbag original. Nah, saya pergi ada pada Coach handbag original ini, klik aja, terus pergi pada grupnya, kita klik pada grup. Nah, di sini kita lihat, oke, Coach Obsession Malaysia, handbag Coach Pre-Love. Atau apa aja lah yang kita lihat yang sesuai. Mungkin handbag Coach Pre-Love ini, mungkin orang-orang juga itu bisa beli mungkin sekitar 2 jutaan atau 3 juta. Contoh kayak gitu. Nah, kalau satu tas itu bisa dibeli 2 juta, 3 juta, kita udah bisa melihat orangnya udah punya uang dong sebenarnya. Benar nggak ya? Udah punya uang. Nah, kita join aja grupnya. Join grupnya, kita nge-add aja orang-orang di situ yang sesuai dengan target kita. Nah, kita udah dapat tuh orang-orang punya uang. Ntar nanti kalau dia udah friend sama kita ngasih konten-konten yang dia suka. Ingat lagi nggak saya bilang? Nah, di kolam ikan itu ada ikan yang kecil, ada ikan yang besar. Nah, jadi terserah kita maunya ikan yang kecil atau ikan yang besar, mau ngasih makannya. Nah, kalau mau ngasih makan ikan yang besar, ya udah, harus ngasih ya makanannya yang bagus. Oke? Harus ngasih makanannya yang bagus. Nah, dari situ, itu kontennya itu harus bagus banget. Oke? Kontennya itu harus bagus banget, jadi orang-orang itu jadi bisa pas dengan kita, dengan konten yang kita suka. Oke? Udah ngerti nggak gimana? Mau dapat prospek di Facebook profile kita? Udah dapat? Dapat nggak? Ibu Firial dapat nggak? Yang kaya-kaya? Yang kaya-kaya, yang punya uang. Kayak gitu. Oke? Ya, ngerti Coach, thanks. Ya, dapat. Ya udah, kayak gitu. Nah, jadinya setelah kita udah ngerti prospek kita, nah dari situ baru kita bisa jualan dengan laris manis. Sekarang ini masalahnya karena kita prospek kita itu nggak benar. Makanya kalau kita posting di Facebook itu nggak ada yang mau beli, karena prospek itu kita udah nggak benar. Konten yang disukai orang kayak apa contohnya? Oh, kayak apa? Nah, saya ngasih satu ya, saya share satu nih. Ini konten yang orang suka banget nih, serius. Cewek-cewek pasti suka konten nih. Oke? Ini cewek ini populer banget nih di Malaysia. Makeup by Bellas. Tapi ini makeup ya, kalian bisa lihat. Oke? Kalian bisa lihat. Oke, nah sekarang kita nyari page. Oke, nyari page. Oke, terus kita
Makeup by Bellas. Kayaknya yang ini kayaknya. Saya juga lupa nih. Oke. Yang ini kayaknya. Ya, benar. Nah, buka aja page ini, yang kita lihat apa yang pertama nih? Ini apa yang kita lihat? Kalian lihat apa di sini? Coba ngasih tahu. Kalian lihat apa di sini? Ini kalau kita buka langsung kelihatan yang ini. Jadi apa itu sebenarnya? Apa yang dibikin? Yang ini. Ini ya. Bukan video atasnya. Oke. Yang ini. Ilmu step by step create eyeshadow. Nah, contoh kayak gitu. Oke, coba dong, mau tahu kalian lihatnya apa yang ini? Kalian taunya apa yang ini? Oke, saya jelasin ya. Dia ngasih tahu ini ilmunya gimana cara pakai eyeshadow. Oke, rugi banget kalau nggak share. Oke, kalau mau sukses harus ikut Bella ngasih cara dan tips makeup. Banyak lagi ilmu di page Bella ini. Dia ngasih kayak gitu aja. Oke. Nah, dari sini sebenarnya ini adalah konten antara konten yang bagus banget. Kenapa? Konten ini membuatkan orang ngerasa, oh Bella ini keren banget ya. Dia bisa sharing ilmunya untuk orang lain. Nah, kalau kalian lihat ya, di bawah, 61.000 orang yang share. 61.000 orang yang share. Sedikit atau enggak? Sedikit atau sedikit? Atau banyak? Kita mau dapat satu share aja susah, benar nggak? Kita mau dapat satu share aja susah. Gimana dia bisa dapat 61.000 ya? Nah, kayak gitu. Nah, jadi karena apa? Karena dia share konten-konten yang orang suka, yang orang mau, yang orang pengen kayak gitu loh. Oke? Nah, lihat aja yang komen berapa banyak, yang like-nya berapa banyak kayak gitu. Nah, ini konten yang orang suka. Jadi kalian itu harus tahu apa yang customer kalian itu suka. Nah, Bella ini dia tahu customer-nya suka apa. Customer-nya suka tips dan trik kayak gimana, kayak gitu ya. Oke, 61.000 share. Ya, Ibu Dewi. Wah, just only because eyeshadow. Iya, benar. Just only because eyeshadow. Makanya konten itu kalau dalam online marketing ya, database is king, konten adalah queen. Oke? Dalam online marketing itu, database adalah king, konten adalah queen. Nah, kalau database-nya udah bagus, kontennya nggak bagus, nggak dapat apa-apa. Jadi kontennya itu juga harus bagus banget, baru orang akan follow. Oke? Baru orang akan follow. Nah, kita lihat lagi, kita analisa lagi ya, Nah, minat makeup peach. Ini artinya dia nanya orang minat makeup warna peach atau enggak. Mau tutorial enggak live malam ini? Nah, ini dia bikin announcement sebelum bikin live. Nah, live itu saya bisa masuk tapi mungkin ke depannya. Gimana kita bisa bikin cara live untuk biar orang follow kita dan terus meningkatkan income kita, increasekan jualan kita dengan menggunakan live. Oke, bisa aja, nggak ada masalah. Nah, terus kalau kita lihat lagi, ini dia share-nya kayak gini. Tapi yang paling penting ya, kalau kalian lihat, lihat yang ini. Saya suka banget perlihatin pada kalian. Oke, ini. Bentar ya, ada video lain nggak ya? Bentar, saya tunjukin pada dia. Oke. Bentar, kita tunggu. Nah, ini, bentar ya. Oh, nggak bisa keluar ya video yang lain. Internetnya lagi nggak bagus banget nih. Oke, ini apa yang dia bikin adalah dia share tutorial. Dia share tutorial. Tutorial ini dia share setiap malam. Setiap malam, nggak pernah enggak. Dia share tutorial setiap malam, nggak pernah enggak. Nggak pernah libur loh, kecuali Idul Fitri kalau nggak salah, kalau saya lihat dia libur. Nah, kayak gitu. Nah, kenapa dia share tutorial? Karena dia tahu orang butuh ilmu. Ingat lagi nggak tadi saya bilang Facebook marketing salah satunya untuk apa? Untuk ilmu. Untuk sharing. Jadi orang suka gitu loh. Nah, jadi dia share gitu. Setiap hari dia share. Nah, lihat aja. Share satu live aja 871.000, 195.000, 4,9 komen. Oke? Keren nggak?
untuk 1 malam. Untuk 1 malam. Keren banget kan? Keren banget nggak? Keren banget. Buat saya keren banget. Oke? Nah, siapa yang mau tahu dia mulainya kayak gimana? Aslinya, kalau kalian lihat aslinya, nih aslinya. Biasa banget kan? Biasa banget nggak? Biasa banget aslinya. Oke? Biasa banget. Lihat, follow. Kita di mana sih, Coach? Malu nanyanya. Tapi saya barusan nyari nggak temu. Nyari apa nih? Nyari apa nih? Lihat, follow. Kita nggak ngerti nyari apa nih. Oke? Nah, jadinya dia itu setiap malam dia pasti bikin live kayak gitu. Nah, untuk sukses kita harus konsisten. Oke, dalam online marketing untuk kalian sukses itu memang konsisten. Itu aja sih sebenarnya. Konsisten doang. Oke? Konsisten doang. Itu doang, nggak ada yang lain. Di online marketing itu untuk sukses ada konsisten. Nah, kenapa saya bilang kayak gitu? Kalian tahu nggak Coca-Cola? Siapa pernah dengar Coca-Cola? Minuman Coca-Cola. Tahu kan? Minuman Coca-Cola. Minuman Coca-Cola itu dari tahun 1970 kalau nggak salah atau 1980 nyampai sekarang masih lihat nggak iklannya? Saya tanya pada kalian, masih ingat nggak? Masih lihat nggak iklannya? Coca-Cola daripada dulu sampai sekarang masih kelihatan nggak iklannya? Masih kelihatan nggak iklannya? Saya tanya kalian, masih kelihatan nggak? Atau paling gampang McDonald. McDonald daripada awal McDonald sampai sekarang masih kelihatan nggak iklannya? Saya nanya, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Masih kelihatan nggak? Masih kan? Ada kan? Walaupun dia udah sukses, udah besar, udah ada di semua kota, tapi dia tetap konsisten iklannya. Benar nggak? Konsisten iklannya. Itu perusahaan besar loh. Ini kalian yang mungkin baru bermula ataupun mungkin saya yang masih kecil juga kadangnya nggak konsisten. Jadi gimana kita mau sukses kalau konsisten aja nggak ada. Jadi sebenarnya orang-orang sukses itu sebenarnya konsisten. Itu aja sih sebenarnya. Konsisten, belajar, dan tahu teknik yang tepat. Itu doang. Oke? Alright. So ini adalah Bella. So jadinya dia share-nya tutorial. Setiap hari dia share tutorial. Jadi makanya saya bilang pada kalian, konten itu harus bagus, yang orang suka. Ingat ya, konten yang kita harus share itu adalah konten yang orang suka. Bukan yang kita suka. Ngerti ya? Harus bedain. Harus bedain konten yang orang suka, oke, dan bukan yang kita suka. Jadi untuk membuatkan orang itu ngerasa, oh, aku follow orang ini, follow dia ini dapat sesuatu gitu, dapat ilmu, dapat sesuatu, dapat share, dapat gimana tekniknya, mau bikin kayak gimana, kita dapat sesuatu. Itu yang paling penting. Karena manusia itu suka kan ilmu. Kalau ilmu itu bagus, pasti dia akan share. Oke? Oke? So, ini adalah Facebook marketing profile. Nah, sekarang saya akan tunjukin yang terakhir sedikit, saya akan tunjukin pada kalian. Oke? Kalian udah tahu kontennya apa. Nah, saya akan tunjukin kalian pada features-nya. Features yang penting di dalam Facebook profile. Ini baru Facebook profile ya. Kita ada 7 komponen di dalam Facebook yang kita bisa bikin marketing yang bisa menghasilkan uang. 7. Ini 2 jam aja, hampir 2 jam aja baru 1. Kumaha tuh. Kita mau belajar nih, harus belajar lagi nih. Oke. Nah, di Facebook yang paling pertama kalau kalian lihat di sini, ini adalah foto header namanya. Oke, foto header. Nah, di foto ini kalian harus perlihatin foto-foto yang orang lihat kalian itu luar biasa gitu loh. Foto-foto yang unik, tapi bukan foto produk ya. Bukan foto produk. Oke, jangan foto produk. Karena orang itu nggak mau membeli di profile sebenarnya. Oke, foto-foto yang keren. Foto-foto yang kayak kalian itu jualan sama artis contoh. Atau jualan sama wali kota, ada foto sama wali kota. Foto-foto kayak gitu. Atau kalian pergi ke Facebook. Atau kayak saya dapat pergi ke Google. Kayak gitu, atau kalian whatever lah, tapi yang luar biasa, yang unik, yang orang lain nggak ada, kayak gitu, foto yang itu. Oke? Nah, terus harus diletaknya di sini. Oke, nah yang kedua, foto profile. Nah, ini tolong, jangan foto profile itu, jangan fotonya barengan sama
sama apa? Sama anak, sama suami, sama istri. Harus kelihatan profesional banget gitu. Pakai coat, pakai coat, pakai yang cantik, alright, backgroundnya putih, kayak gitu. Harus yang orang lihatnya, oh ini benar-benar serius nih dalam bisnis. Harus benar-benar serius. Nah, fotonya kayak gitu. Harus naruh ya. Nah, seterusnya friends. Friends saya udah ngomong kan dari tadi, friends harus 5.000. Lihat, saya aja 4.998. Masih ada 2 orang lagi yang bisa masuk. Oke? Nah, di intro, ini kalian harus tukar ya. Di intro ini saya punya masalah nih di sini. Nah, kadangnya itu orang itu jualannya lewat profile, tapi mau hubunginnya itu nggak bisa. Karena nggak naruh nomor telepon. Benar nggak? Pernah ketemu nggak kayak gitu? Jualan, kita udah suka, terus mau belinya nggak tahu di mana. Serius, bingung gitu ya. Nah, jadi apa yang kita harus bikin, kita seller harus bikin, di intro ini kita harus naruh apa yang kita jual, terus langsung naruh nomor telepon di sini. Jadi kalau orang itu, kalau nyari nomor telepon kita itu gampang, dia bisa nyari di profile. Nah, udah yang waktu jualan nggak ngasih nomor telepon, terus mau hubungin kayak gimana, nah kita naruhnya di intro. Karena kadangnya kalau orang nggak ketemu nomor telepon, dia akan buka pada profil kita, harus lihat. Nah, ini kalian harus edit ya. Harus edit dan naruh nomor telepon di sini. Oke? Nah, terus ini adalah dulu kaliannya kerja apa yang kalian pernah dapat di sini. Ini harus edit. Ini benar-benar harus edit. Kalau bisa sebanyak yang mungkin. Yang keren-keren, yang bagus-bagus banget kayak gitu ya. Harus dieditnya ini. Nah, ini follower yang tadi saya bilang. Ini follower. Follower ini harus ditambahin. Oke, siapa yang follow saya lagi? Ayo follow. Oke. Terus kalau kalian punya website, oke? Kalau kalian punya website, kalian harus naruh di sini. Kalau kalian punya website. Nah, kalau nanti kalau ada kelasnya lagi, saya bisa tunjukin pada kalian gimana mau bikin website yang Google suka banget. Google itu suka banget dengan website. Ada satu website itu Google itu suka banget. Dan Google itu bisa rekomendasikan produk kita pada orang-orang yang nyari. Saya bisa tunjukin kayak gimana caranya. Tapi di next class ya, kelas yang seterusnya. Ntar nanti malam kan nggak ada. Ntar kalau terusin ini nggak bisa tidur nih nanti. Oke? Nah, terus di sini foto-foto yang luar biasa. Foto-foto yang kalau kalian punya sertifikat atau apa-apa, naruh di sini. Foto-foto yang orang lihat, wah keren banget nih fotonya kayak gitu. Foto-foto yang luar biasa harus naruh di sini. Oke? Nah, seterusnya ini tempat untuk kalian posting. Oke, ini tempat untuk kalian posting. Nah, saya saranin kayak gini. Setiap kali posting itu, kalau posting itu di bawah 80 perkataan kayak gitu ya, 80 kayak gitu, bisa pakai yang ini. Nah, ini background color. Oke, background color. Oke, harus pakai yang ini. Wajib. Karena kalau kita scroll itu eye catching gitu loh. Orang melihat yang ada warna, eye catching kalau kita scroll. Dan yang ini dan seterusnya, pastiin ini adalah public. Oke? Pastiin ini adalah public. Jangan lihat only me ataupun friend to friend. Karena kayak gini. Nah, kalian kan mau posting konten-konten yang bagus. Nah, kalau kalian nggak public, konten-konten itu nggak bisa di-share. Rugi banget gitu. Nah, pastikan ini adalah public. Oke? So, ini adalah bahaya nggak pakai public? Nggak bahaya kok. Insya Allah nggak ada masalah. Kalau ada yang aneh-aneh itu di-ban aja. Kalau ada yang aneh-aneh itu di-ban aja. Nama juga bisnis kan. Jadi, kalau bisnis itu pasti punya risikonya. Oke, mungkin ada orang yang aneh-aneh atau apa kayak gitu. Insya Allah nggak ada masalah. Oke, so ini adalah Facebook marketing untuk menggunakan profile kayak gimana kita mau posting, gimana kita mau gunakan Facebook, oke, untuk profile. Dan hari ini saya share-nya ini untuk yang ini aja untuk kalian, oke. Saya berharap ini juga bisa ngasih sesuatu lah buat kalian supaya kalian itu bisa tahu gimana kita mau posting yang betul, oke. Posting yang betul, gimana posting yang bagus, yang bikin orang-orang jadi suka dengan posting-posting kalian. Oke? Oke? Ilmunya keren banget. Alhamdulillah. Coach, apakah sebaiknya FB untuk bisnis atau FB untuk real friend terpisah? Mbak Lena, Ibu Lena,
Bisa. Oke, bisa kalau misalnya kalau mau satu Facebook untuk friend dan satu Facebook untuk customer bisa. Tapi masalahnya kayak gini, masalahnya adakah kita bisa adil dengan dua Facebook itu? Itu soalannya. Bisa adil nggak? Bisa pastiin dua-dua Facebook itu aktif nggak? Karena kita harus aktif kedua-duanya. Jadi itu harus dicoba, gitu ya. Ilmunya keren banget, siap push. Kurang nih waktunya. Ntar ya, nanti kita bisa minta Ibu Tinor ini lagi ya, jadwalin lagi, kita buka pertanyaan coach ya. Oke, ya udah bisa dibuka ya pertanyaannya, kalau mau nanya apa-apa nggak ada masalah ya. Oke, bentar ya. Oke, sebentar, saya lagi lihat komen-komennya, bentar ya. Oke, sebentar. Oke, mau lihat. Alhamdulillah dapat ilmu nih. Thank you, Coach. Oke, silakan siapa mau tanya. Mau kelas 4 jam kelas. Maksudnya satu FB page saja kah? Facebook profile. Facebook profile itu apa? Maksudnya satu FB page saja kah? Apa ini? Ibu Rani harus dijelasin Ibu Rani. Kalau mau dibuka mic-nya ya udah dibuka aja mic-nya, nggak ada masalah. Bisa dijawab. Ada yang mau nanya nggak? Silahkan buat mau bertanya, boleh dibuka mute-nya. Bentar ya. Apa? Saya mau tanya dong, Coach. Yang mana? Siapa nih? Oh, Ibu Ferial. Oke, Ibu Ferial. Apa? Kalau itu page itu kan bisa kalau saya nggak salah ya, karena kan saya baru aktifin page saya gitu. Bisa disambungkan dengan dengan Facebook dan Instagram ya? Iya, benar. Bisa disambung. Facebook, Instagram. Ya, kalau kayak gitu yang di publik yang page aja ya, karena kan kalau Facebook pribadi itu kan kadang ada foto anak, foto suami, foto-foto yang keluarga gitulah yang kayaknya resiko kalau untuk di publik ya. Oke, dia kayak gini. Lagi kalau udah ngomongin tentang agama dan politik, wah ntar banyak yang nggak suka lagi. Nah, kayak gini, sebenarnya kayak gini. Oke, bisa kalau mau pakai Facebook page. Cumanya masalah yang terjadi adalah di Facebook page itu, kalau kita posting itu hanya 3% ke 5% aja orang yang lihat. Jadinya, contoh kalau ibu punya 100 likers, contoh kayak gitu ya, yang lihat itu cuma 30 orang. Jadinya nggak efektif banget kayak gitu, serius. Nah, kalau kita mau dapatin likers yang lebih banyak atau follower lebih banyak, harus bayar ke Facebook. Nah, jadi sekarang ini saya nggak mau kalian semua bayar ke Facebook. Saya nggak mau. Kayak gitu. Nah, makanya jadi itu untuk efisiensi biaya ya di situ ya? Iya. Jadi kalau di Facebook, di fanpage itu, kalau mau sukses harus bayar. Itu aja. Ya. Nah, jadi makanya kalau benar-benar kalau ibu punya profile dan profile itu punya yang keluarga, ya udah bikin aja satu lagi profile buat customer doang. Oke. Kayak gitu Cuma aja. susah ngumpulinnya lagi, udah banyak itu saya punya Facebook pribadi. Ya udah, nanti announce aja di Facebook itu bilang, nah sekarang ini saya punya satu lagi profile. Nah profile ini fokusnya kepada aktivitas bisnis saya. Siapa yang mau ngikutin? Ya udah kesana aja. Kayaknya kalau menurut saya cara itu orang nggak, ya seperti dari coach bilang lah, orang nggak ada yang mau beli. Orang tuh lebih mau lihat kita punya personal life gitu. Iya, emang benar kayak gitu. Jadi mau nggak mau kan? Iya benar. Oke, saya paham sekarang. Iya. Oke, ya udah. Ada soalan yang lain nggak? Thank you ya, Coach. Oke, sama-sama. Ada soalan yang lain? Teman-teman yang mau bertanya lagi, kita masih ada waktu 5 menit saja ya, Coach ya? Iya. Friend saya cuma 660 orang, jauh amat ke 500. Nah, itu tantangannya. Kalau mau sukses, ya harus dapatin. Lebih ramai prospeknya. Kalau enggak, gimana kan saya bisa bantu. Saya hanya bisa ngasih sarannya doang. Jadi yang bikin itu adalah ibu-ibu. Oke? Bagaimana mau bikin Facebook page? Nah, di sini ya saya ngasih linknya. Oke, www.youtube.com/tuanahmadvirus. Nah, ibu-ibu bisa pergi ke sini, ke link yang saya ngasih. Kalau mau bikin fanpage, di sini ada tutorialnya. Namanya itu gimana cara untuk membangun kedai online.
Oke, di situ ada kalau mau. Nah, saya juga kemarin, kalau nggak salah 2 hari kemarin, saya udah share gimana dengan menggunakan Facebook, kita bisa dapat jualan sekitar Rp10.000. Rp10.000 itu 30 juta sekitar uang Indonesia dengan menggunakan Facebook. Saya udah share. Juga udah bisa lihat di YouTube ini. Bentar ya, terus oke, terima kasih. Banyak friend tapi nggak jelas, di remove dulu nggak baik, coach. Nah, sekarang kayak gini. Nah, friend yang nggak jelas itu kita harus identify dahulu. Nah, friend yang nggak jelas itu, friend itu kayak gimana? Oke, kalau kita remove dia, itu orangnya terasa nggak? Artinya orang itu ada hard feeling nggak kalau kita remove-nya? Nah, kalau misalnya kalau orang itu nggak ada masalah, ya udah remove aja. Tapi kalau orang itu punya masalah, ya udah biarin aja. Kita ramain, kita tambah aja prospeknya dulu. Oke, tambah aja prospeknya dulu. Ya udah itu biarin aja. Ntar nanti kalau prospek udah rame, ya udah baru kita mikirin. Yang paling penting tambah prospek aja dulu. Yang negatif kita biarin aja dulu. Yang positif aja kita ambil. Oke? Terus note coach. Oke, ya udah. Oke, ada soalan lagi? Oke, gimana Ibu-ibu? Masih ada lagi? Oke, prospeknya ya coach siap. Ya. Ada Oke, lagi? mungkin sudah ya. Oke, ya udah. Iya, nanti mungkin coach nanti minta testimoni ya. Iya, kalau bisa ditulis di Facebook kalian, oke? Di Facebook kalian terus di-share ya di dalam grup Gemuruh. Ntar nanti mungkin ataupun grup-grup yang kalian ada, grup WhatsApp yang kalian ada, mungkin Ibu Tinur bisa share pada saya nanti. Minta bantu ya, tulis kayak gimana. Karena saya ini bahasa Indonesia juga nggak terlalu bagus. Jadi mudah-mudahan kalian udah bisa ngerti lah kayak gitu ya. Ya, baik buat teman-teman yang sudah gabung, saya ucapin terima kasih, dan buat Coach Tuan Ahmad Fairuz juga saya ucapkan terima kasih banyak atas ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang akan senantiasa memberikan kebaikan karena ilmu-ilmunya yang sudah diberikan kepada kami. Dan buat Ibu Devi dan juga teman-teman dari komunitas, saya ucapkan terima kasih. Dari member Gemuruh juga, selamat malam. Dan juga dari member Gemar juga ada, terima kasih, selamat malam. Oh iya, ada yang mau minta foto katanya. Oh, mau foto? Yuk foto barengan yuk. Barengan. Oke, ayo. Yang tutup kameranya dibuka dong, kameranya please. Iya, yang sebentar. kameranya ditutup katanya dibuka dulu. Sebentar aja. Foto-foto buat kenang-kenangan. Buat foto aja. Buat foto-foto aja, dibuka bentar dong. Ibu-ibu semua dibuka bentar. Iya, dibuka sebentar. Insya Allah. Thank you ya, malam ini luar biasa keren. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Insya Allah akan disambung lagi ya. Insya Allah kita akan sambung lagi kelasnya. Karena tadi ya disampaikan juga oleh Coach bahwa ilmu Facebook marketing itu ternyata banyak. Ya. Yeah. Ini baru 0,2% loh. Oh, ini baru 0,2%. Ini kelasnya harus 1 minggu deh. Ayo. Hari. Oke, difoto dulu ya. Difoto dulu. Mau kayak gimana nih caranya? Mau di good aja, bisa nggak? Di good aja. Oke, good. Oke, 1, 2. Oke, sudah di screenshot sama Coach ya? Oke, alright. Satu kali lagi. Ini yang senyum yang paling keren ya. Senyum yang paling keren. Oke. Oke, 1, 2. Oke, thank you. Oke, sudah ya. Nanti kita minta fotonya ke Coach. Ya, insya Allah. Saya udah langsung update loh di Facebook saya. Oh ya, udah tahu, udah lihat di tag tuh. Dan juga buat teman-teman semuanya, jika ini kelas ini bermanfaat, mudah-mudahan bisa memberikan testimoni, karena nanti testimoni teman-teman juga bisa dibaca oleh orang lain, dan kita akan share lagi, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Nah, di-add juga Facebook Tinur Sunandar, boleh di-tag nanti ke saya, atau ke Tuan Ahmad Fairuz juga boleh. Oke, itu aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih buat semuanya. Semoga ilmu ini bermanfaat, dan kita konsisten ya, harus konsisten ya Coach ya. Intinya seperti itu ya Coach ya. Iya. Konsisten, semangat, kita bikin konten yang terbaik, dan mudah-mudahan hasilnya maksimal. Amin ya robbal alamin. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf. Siapa yang mau nonton video, ntar nanti saya ngasih link itu di YouTube, bisa nonton lagi ya. Ini udah di record. Iya. Oke Coach. Terima kasih. Alright. Assalamualaikum. Mohon maaf lahir batin. Salam.